Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer yang sukanya gelut terus. Nah, ini anime cocok buat kalian nih ya, yang sukanya dengan anime yang selalu gelut terus, yaitu anime Eiyu Kyoshitsu episode pertama. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita keluar ceritanya. Selepew. Ipponjin. Di awal scene kita ditunjukin suasana bumi yang begitu amburadul karena pertempuran antara Raja Iblis dan sang pahlawan ini yang merupakan sang MC kita yang bernama Blade. Sang Raja Iblis bilang jika Blade nggak bisa menghentikan dirinya maka dunia akan hancur. Lalu Blade cuma mengambil sebuah batu, sedangkan Raja Iblis menggunakan kekuatannya yang udah nggak ngotak. Dan inilah yang terjadi. Cuma dengan secuil batu, sang MC kita ini bisa memodarkan jurus Raja Iblis yang sangat besar. Merasa kalau waktunya udah terbuang begitu banyak, dirinya lalu meminta Raja Iblis agar mereka mengerahkan seluruh kekuatannya. Raja Iblis pun mengiyakannya. Nampak mereka yang udah mengeluarkan jurusnya masing-masing. Raja Iblis mengerahkan seluruh kekuatan Fiblisnya, sedangkan Blade mengerahkan seluruh kekuatan naga hingga tingkat tertinggi. Pertempuran itu membuat gua jadi puyeng ngelihatnya karena pergerakan mereka yang terlalu cepat, hingga pada akhirnya mereka berdua masih berdiri meski udah pada babak belur, tapi mereka tetap aja berusaha bertarung hingga terjadilah adegan tusuk menusuk. Nampak mereka berdua yang modar secara bersamaan. Blade masih sempat bicara, dirinya sangat senang karena akhirnya pertempuran itu selesai juga. Efek dari pertempuran tersebut membuat lubang yang sangat dalam di permukaan bumi. Singkat waktu kemudian kita ditunjukin suasana suatu akademi yang sangat tentram dan damai. Lalu nampak sang MC kita yaitu Blade yang sedang berdiri di tempat itu, dan dengan sangat antusias dirinya ingin bersekolah di akademi tersebut. Yang mana di hari itu Blade berniat untuk bisa bersosialisasi dan akan mencari seorang teman. Sedangkan tujuan Babang Blade adalah untuk bisa menjalani kehidupan yang seperti biasa saja. Dan saking senangnya dalam mencari seorang teman baru, Babang Blade sampai menyapa seluruh siswa yang ada di sana. Pada awalnya Blade bertujuan untuk mendapat 4 teman aja ketika dia sedang menyapa 4 orang yang berada di lorong akademinya. Bahkan Blade menjadi sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan 100 orang bestie. Sampai-sampai dia malah membuat keributan di sana. Alhasil muncullah seorang cewek seksoi yang sangat populer di kalangan siswa akademi tersebut. Cewek seksoi ini bernama Ernest Fleming, yang dimana Ernest langsung mengomeli Blade karena dia telah membuat banyak kehebohan di tempat tersebut. Namun bukannya menjadi takut, Blade malah langsung memperkenalkan dirinya kepada Ernest. Ernest yang baru pertama kali ngelihat Blade di sana, dirinya pun baru mengetahui kalau Blade merupakan seorang murid pindahan di sana. Mengetahui hal itu, Ernest bilang kalau akademi itu cuma menerima orang yang bercita-cita jadi pahlawan pelindung dunia ini. Mana mungkin akademi menerima murid seperti Blade. Namun Blade tidak sepemikiran seperti Ernest, sebab Blade lebih mementingkan dalam mencari teman ketimbang menjadi seorang pahlawan. Sehingga Blade pun meminta kepada Ernest untuk bisa mengantarkannya ke tempat ruangan kepala sekolah yang ada di akademi itu. Singkat waktu, setibanya di dalam ruangan kepala sekolah, Ernest pun menjadi sangat terkejut di saat melihat sosok orang yang duduk di kursi capsek, karena rupanya orang itu bukanlah Pak Capsek, tapi malah baginda raja.
Oleh karena itu, Arnes pun langsung meminta Blade untuk bisa memberikan rasa hormat kepada raja tersebut. Dan ternyata Baginda Raja merupakan seorang kepala sekolah baru yang akan menjabat di akademi itu. Mengetahui hal itu membuat Arnes menjadi sangat senang sekali karena dirinya bisa dilatih oleh sang raja secara langsung. Hanya saja sang raja meminta Arnes untuk bisa langsung pergi dari tempat itu, sebab dia akan berbicara empat mata dengan Blade aja. Meskipun jadi sangat kesal kepada Blade, namun Arnes tetap mengikuti perintah dari kepala sekolahnya. Dan rupanya sang raja dan Babang Blade ini sudah saling kenal. Bahkan sang raja juga mengetahui tentang Blade yang kekuatannya menurun, sehingga kepala sekolah pun meminta kepadanya agar Blade segera mengembalikan kekuatannya yang overpower seperti dulu lagi. Namun Blade menolak tawaran dari Baginda Raja karena dirinya ingin menjadi seorang manusia normal aja. Singkat waktu setelah itu, Blade pun mendatangi arena latihan para pahlawan kelas atas. Melihat Blade yang nyasar ke sana membuat Arnes langsung ngomel padanya mengenai bagaimana cara Blade bisa berada di kelas atas itu. Bahkan karena menjadi sangat kesal, Arnes pun langsung menyerang Blade di sana. Dan dengan sangat lincahnya, Blade berhasil menghindari serangan dari Arnes itu. Tidak lama kemudian, datang seorang siswi bernama Sophie yang langsung menghentikan pertengkaran di antara mereka berdua. Lalu Blade pun mengajak Sophie untuk menjadi temannya. Namun ya, si Blade agak terlalu berlebihan hingga kayak gini. Kemudian Blade pun menunjukkan kartu keanggotaan kelas atas miliknya. Tentu aja melihat hal itu membuat Arnes menjadi sangat tercengang. Dan karena dirinya tidak terima, Arnes pun ingin menguji kemampuan Blade yang sebenarnya. Karena jika tidak, Blade harus mengakui kalau dirinya tidak pantas dan harus pergi dari Akademi Rosewood. Dan karena tingkatan kelas lanjut sangatlah berbeda, bahkan sampai 3 tingkatan, oleh hal itu Blade pun akan melampaui semua itu. Lalu dengan sangat santainya, Blade langsung mengeluarkan skillnya yang overpower, hingga membuat para kelas atas lainnya tercengang karena semangat bertarung yang Blade gunakan itu adalah semangat bertarung bentuk naga. Hingga pada akhirnya Babang Blade bisa membelah baju armor yang telah disiapkan oleh Arnes itu dengan sangat EZ, bahkan sampai membuat tembok jebol, dan Arnes menjadi terhempas jauh dari tempat latihannya. Sementara para siswa yang lain malah jadi babak belur karena efek kekuatan Blade. Bahkan Arnes yang baru tiba bajunya malah bolong-bolong, buset. Dengan segera mungkin Arnes bersama dengan para siswa yang lain langsung mempertanyakan mengenai siapa Blade sebenarnya. Mendengar hal itu membuat Blade langsung mengatakan bahwa dia hanyalah orang yang biasa aja. Setelah itu Blade pun makan siang di kantin bareng Arnes. Melihat keempat temannya, Blade pun memanggil mereka agar duduk bergabung satu meja bersama dengan Arnes juga. Namun mereka malah menolak ajakan darinya secara mentah-mentah, karena rupanya mereka sangat ketakutan dengan Mbak Arnes. Hanya saja dirinya tidak menyadari hal itu karena dia merupakan orang yang sangat polos sekali. Kemudian Arnes pun meminta maaf pada Blade karena dia telah salah menduga mengenai dirinya. Namun Blade tidak mempermasalahkan hal itu dan terus menyantap makanannya dengan sangat lahap karena dirinya baru pertama kali merasakan makanan yang seenak itu. Menurut pemikiran dari Blade, berkat bantuan yang diberikan oleh Arnes, dirinya telah mengetahui tentang akademi tersebut, sehingga Blade pun segera mengucapkan berterima kasih kepada Arnes dan mengajaknya untuk berteman baik. Singkat waktu di malam hari. Nah, nih bocil gak boleh lihat ya. Saat sedang di dalam kamar,
nampak Ernest yang lagi bugil, yang menjadi sangat senang karena dia telah mendapatkan seorang teman pertamanya, yaitu Blade. Namun secara tiba-tiba pedang yang ada di dalam kamar Ernest mengeluarkan cahaya dan berbicara. Melihat hal itu membuat Ernest menjadi teringat dengan kenangan masa kecilnya. Dan ketika dia ingin menyentuh pedang itu, warna rambut Ernest langsung berubah menjadi merah dalam seketika. Sehingga dengan sekuat tenaganya, Ernest pun langsung memegang pedang itu. Lalu di keesokan harinya, Ernest pun berlatih bertarung dengan sangat gigih menggunakan pedang saktinya. Dan satu persatu teman yang dilawan Ernest malah menyerah melawannya karena mereka menjadi sangat ketakutan terhadap Ernest itu. Namun secara tiba-tiba Ernest malah menjadi pingsan dan segera dibawa oleh Blade ke dalam ruang UKS. Tak lama kemudian Ernest pun telah sadarkan diri. Blade yang membantunya untuk bisa pergi ke dalam ruangan kelasnya. Namun karena Ernest tidak ingin terlihat lemah di hadapan semua orang, dirinya langsung memilih untuk bisa berjalan sendiri. Sehingga Ernest pun meminta kepada Blade agar dia itu merahasiakan mengenai dirinya yang telah pingsan saat sedang menjalankan latihannya bersama para kelas atas lainnya. Dan karena menjadi sangat penasaran, Blade pun mencari tahu tentang Akademi Rosewood beserta dengan pedang milik Ernest juga. Setelah mengetahui fakta kalau pedang itu adalah pedang iblis, Blade pun mengajak Ernest untuk bisa berbicara secara empat mata aja. Kemudian Blade pun mengatakan kalau dia mengetahui rahasia dari pedang yang bernama Asmodeus itu. Dan oleh karena itu, Blade akan membantu Ernest jika iblis di dalam pedang itu menolak keberadaan dari tuannya. Alhasil, Ernest pun langsung mengikuti instruksi dari Blade untuk bisa menundukkan pedang Asmodeus tersebut. Lalu ritual pun mulai dilakukan oleh mereka di sana. Hanya saja sang iblis menolak keberadaan dari Ernest sebagai seorang tuannya. Sementara di luar arena, Blade sedang membantu Ernest agar dia bisa melawan sang iblis yang bernama Asmodeus itu. Pada akhirnya, ritual pun berhasil dilakukan oleh Ernest. Dan berkat bantuan dari Blade, dia pun telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Lalu di hari berikutnya, Ernest pun merubah penampilannya menjadi sesosok gadis feminim dan sangat ceria sekali. Alhasil perubahan dari Ernest membuat siswa yang lainnya menjadi senang dan langsung menyambutnya dengan sangat hangat di sana. Dan yaps, itulah akhir dari anime Eiyūkyou Shitsu episode ke-1. Wedeh, kayaknya nih anime bakalan jadi anime terbaik dah, yang siap menemani hari Senin kalian. Mulai dari sang MC yaitu Blade yang sangat overpower, dan juga NPC-nya yang mendukung. Emang nih anime cocok dah buat kalian yang sukanya sama orang gelut. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep. 一般人